ya Pak mengganggu. Iya. Bapak, ini saya mau mengadakan wawancara nih Pak tentang dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada Bapak. Ya. Baik Pak, untuk bagaimana ya Pak cara Bapak mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral Bapak? Ya mungkin Bu ya, masalah etika ini masalah penting bagi kehidupan, terutama kehidupan anak-anak ya. Zaman sekarang kan kita paling besar lagi, jadi canggih lagi. Mungkin saya selepas di sini akan membuat suatu prioritas ya dan program bagaimana supaya dilema etika ini ya meskipun ya kita ya ini banyak ya, tapi kita selesaikan dengan yang terbaik. Meskipun ini semuanya baik-baik semuanya, tapi kita mencari yang terbaik, yang teraman, ternyaman bagi siswa dan soal ini. Namun ketika anak ini lari kepada rujukan moral, nah ini kita juga jelas, ini kita akan lebih panggil lagi, lebih katakanlah kita serius lagi, karena ini akan berhubungan dengan sanksi dan hukum. Ya karena kalau masalah hukum kita tidak bisa main-main, ya harus benar-benar ditegakkan. Nah kita juga akan musyawarah juga dengan pihak terkait yang merupakan pedoman bagi kita untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Bagaimana Bapak mengambil keputusan nih Pak ketika ada suatu kepentingan yang sama-sama itu benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan yang benar juga ya Pak? Bagaimana Pak? Ya mungkin saya tidak sendiri Bu ya, yang saya kepala sini saya memiliki teman-teman di sini sebagai rekan-rekanan, sebagai guru-guru. Nah sebelum saya keputusan saya akan mengadakan dulu musyawarah dengan pihak guru ya, karena ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan sangat, meskipun ini semuanya baik ya, tapi kita akan mengambil yang terbaik ya untuk ini. Mungkin saya akan keputusan dengan musyawarah ya, itu yang saya harapkan bisa saya lakukan. Baik Pak. Untuk langkah-langkah dan prosedur tadi Bapak kan yang bermusyawarah Pak ya, itu ada langkah-langkah atau prosedurnya tidak Pak? Ada ya, kita pertama ya pertama kita dengan memanggil rekan guru-guru ya, kemudian nanti juga siswa ya agar semuanya bisa nyambung gitu kan, bisa sinergi itu ya. Saya akan melakukan ini supaya nanti ya hasil dari pilot ini mufakat dan baik bagi semuanya. Gitu. Hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak kira efektif untuk pengambilan keputusan selama ini Pak? Dengan musyawarah mufakat. Nah, mufakat ini kita laksanakan dengan ya tulus hati, ikhlas, kepala dingin ya, dan kita mungkin kepentingan bersama ya, kepentingan anak di sini ya, itu Bu. Iya Pak, dalam pengambilan keputusan nih Pak pastinya ada tantangan ya Pak. Tantangan yang selama ini Bapak temui itu apa ya Pak ya? Banyak Bu tantangannya, mungkin tantangannya secara pribadi atau secara kelompok ya, tapi dalam ini saya mengambil keputusan ini kan keputusan yang terbaik dan terbenarnya gitu ya. Iya Pak. Kalau untuk pengambilan keputusan nih Pak, ada tidak Pak tata kelola atau jadwal misal seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap ada kasus langsung diselesaikan waktu itu juga Pak? Ya mungkin kalau secara berkala ya mungkin saya belum ini ya, tapi setiap waktu ada suatu kejadian ya, dan kita punya buku kejadian kan, ada buku kejadian sehari-hari. Nah itu menggunakan juga program juga. Ya mungkin kedepannya ya saya juga akan membuat suatu program yang benar-benar telah terprogram agar ketika nanti ada apa kita sudah punya programnya. Ada program mungkin program harian, bulanan, tahunan, atau mungkin sampai kapan yang ada. Karena program ini merupakan acuan bagi kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Ya, Pak. Kalau untuk selama ini Pak, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Saya berpikir itu banyak Bu, ada Bu. Ya terutama rekan-rekan guru. Ya bagaimanapun saya pimpinan di sini tidak bisa sendiri bergerak, berbuat, bekerja tanpa bantuan guru. Iya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Ya ini sebenarnya hal yang sangat penting Bu ya, sangat penting bagi saya untuk mengalami hal ini, karena dari kasus ini ya saya menambah pengalaman, pembelajaran, pengetahuan dan bekal bahwa ini adalah sesuatu hal yang terbaik untuk kedepannya harus dilaksanakan secara berkala, berkelanjutan dan efektif. Jadi semuanya masakan kenyamanan baik anak,
atau juga kesempatan guru atau orang tua. Baik Pak, Bapak terima kasih banyak sekali sudah sharing ilmu kepada saya. Cukup itu saja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Bu merepotkan, saya ingin membuka waktunya Bu Nina sebentar untuk diskusi Bu tentang wawancara tentang dilema etika dan kedudukan moral Bu Nina. Ya, baik. Selama ini apakah di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kedudukan moral itu bagaimana ya Bu? Ya, baik Bu, salam saya jawab. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika dan kedudukan moral itu kita lihat dulu dari kasus-kasus, karena di sekolah ini kita kesehariannya bergaul dengan orang banyak ya, sudah pasti yang namanya masalah pasti ada ya. Nah kita lihat dari kasus-kasus tersebut seperti anak tawuran dan anak malas sekolah, dan tentunya itu berbeda ya. Nah kalau contohnya seperti anak-anak yang malas sekolah, dia punya masalah di rumah atau apa, nah itu tentunya termasuk kepada kasus etika. Kemudian ada anak yang ikut tawuran terbawa arus oleh teman-temannya, itu termasuk kasus kedudukan moral seperti itu. Itu ya Bu ya. Baik Ibu, selama ini Bu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Oh, ya. Yang pastinya karena di sini kita adalah suatu lembaga, kita setiap mengambil keputusan itu selalu dengan jalan musyawarah. Tentunya musyawarah itu dengan pihak-pihak dulu ya di dalam rapat itu sendiri, dan kalau memang tidak ada jalan kita bisa mengundang itu minta bantuan kepada komite sekolah. Langkah-langkah prosedurnya bagaimana ya Bu ya? Langkah prosedurnya seperti tadi di awal, kita musyawarah dulu dengan guru-guru, kemudian dengan komite sekolah, bapak pengawas kita sebagai pembina di sekolah ini, musyawarah juga dengan mengundang ibu kasih pendidikan sebagai orang yang kita anggap kompeten di lembaga pendidikan ini. Baik Ibu, langkah-langkah tersebut kan sudah dilakukan ya Bu. Menurut Ibu, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mana ya Bu? Ya udah pasti yang paling efektif menurut saya itu dengan cara musyawarah mufakat tadi. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, setiap pengambilan keputusan, setiap musyawarah, setiap itu pasti ada tantangannya. Nah, yang biasa ada tantangannya di dalam sekolah ini yaitu biasanya kalau kita berhadapan dengan banyak orang guru ya, ada salah seorang guru yang misalnya tidak sependapat dengan kita. Nah itu yang tidak sependapat dengan kita itu merupakan suatu tantangan bagi saya, dan khususnya adalah sebagai pemimpin di sini. Nah tapi saya menyadari karena memang tidak semuanya orang punya pendapat yang sama, seperti itu kan ya. Jadi kita harus sadari dan kita harus mempunyai kebijakan atau lebih sabar lagi di dalam menghadapi orang itu. Nah seperti itu. Jadi saya juga minta pertimbangan, di satu sisi kita harus menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, satu sisi juga kita harus bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi si guru tersebut yang tidak sependapat. Kalau untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Bu, apakah ada jadwal tertentu, bisa seminggu sekali atau sebulan sekali, atau waktu kejadiannya langsung diselesaikan? Nah kalau seperti itu SDN Provinsi 01 tidak punya jadwal yang khusus ya, akan tetapi kita melihat keadaan. Kasus-kasus ini kan tidak pasti, tapi kalau ada kasus yang sekiranya harus diselesaikan pada saat kejadian itu juga ya kami harus segera selesaikan. Tetapi ada kasus yang memang butuh waktu yang lama, butuh kita bermusyawarah dengan orang lain, bahkan kita butuh pendapat orang-orang tertentu. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ini? Yang mempermudah ya ada pastinya yaitu dengan banyaknya pendapat tadi, tentunya kita lebih ini lagi kepada para yang kita anggap lebih kompeten, yaitu jabatannya yaitu seperti pembina dan pengawas atau dengan edukasi seperti itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika ini?
alhamdulillah pembelajaran yang dapat kita petik yaitu tentunya setiap masalah, setiap kasus kita harus selesaikan dengan cara bermusyawarah. Baik kasus kecil maupun kasus yang lebih luas, itu kita sebagai pemimpin juga harus lebih legowo, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya semua masalah tidak luput daripada musyawarah mufakat, seperti itu. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Ibu sudah berkenan memberikan saya ilmu di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi saya ke depannya. Terima kasih Bu, saya undur diri ya Bu ya. Sama-sama, ya senang membantu kalau saya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.